Enggak keluar suara ya? Atau kita langsung live IG aja di feed? Sudah. Oke. Mungkin karena agak telat mungkin ya itu. Atau langsung aja ya? Gimana? Kalau live di IG? Enggak, ini aja kita lanjutin. Lanjutin aja ya? Oke. Bentar ya. Suaraku masuk enggak? Oh, langsung aja ya? Gimana? Kalau live di IG? Enggak, ini aja kita lanjutin. Udah masuk semua. Ya Allah, dari tadi ngapain juga. Oke. Maaf ya teman-teman, ternyata tadi suaranya belum masuk di Instagramnya Fish. Oke. Nah tadi itu kita kita itu lagi bahas ini, lagi bahas tentang latar belakang Mas Azbul. Mungkin Mas Azbul bisa ceritain lagi nih, Mas Azbul itu asalnya itu dari mana, terus sekolahnya itu di mana aja gitu loh Mas. Oke. Nama saya itu lengkapnya Hasbullah Ahmad Arif Madani. Untuk panggilan, saya dipanggil apa ya? Biasanya dipanggil Hasbul, ada yang manggil saya Hizbul dan lain-lain sih. Dan lain-lain itu banyak juga panggilannya. Lumrahnya itu Hasbul sama Hizbul. Saya berasal dari Pamekasan, Madura. Kuliah di UMB itu mulai dari 2019, angkatan 2019. Dan masuk FIS langsung pertama kali itu, mahasiswa baru, saya langsung daftar FIS. Itu. Oh, berarti kita seangkatan ya Mas. Ya, satu angkatan. Oh, iya tadi Mas Azbul udah itu belum, prodinya mana itu? Udah nyebutin belum? Oh ya, ya belum. Prodi, saya berasal dari prodi manajemen, manajemen ekonomi bisnis, FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis. Oh, Ya berarti meskipun agak anak menyeberang, selatan ya. menyeberang ke FAI X saya. Iya, anak selatan migrasi ke utara. Iya. Ekonomi syariah lagi. Hmm. Berarti menyeberang ya, menyeberang dari selatan ke utara. Nah, gini Mas, kita kan temanya itu arah gerak FIS ke depan atau arah gerak FIS 2021 2022. Nah, eh, bisa nggak Mas Azbul itu jelasin ini model kepemimpinan Mas Azbul ini nanti itu seperti apa gitu loh Mas? Dalam mengkoordinir Oke. teman-teman ini. Oke. Saya masuk ya, saya jelasin. Untuk periode tahun ini, periode kepemimpinan saya dan teman-teman pengurus yang lain, kami lebih mengarahkan ke peningkatan kualitas teman-teman. Apalagi kita merupakan suatu organisasi yang bergerak dan mengatasnamakan forum intelektual. Nah, itu menjadi tugas bagi kita, bagi kami, bagaimana caranya untuk membentuk suatu kepengurusan sehingga menciptakan mahasiswa yang memang memiliki intelektual, memiliki kualitas dalam ekonomi syariah. Nah, artinya kita ingin FIS itu memang betul-betul dipandang. Anak FIS, mas yang anggota FIS, baik pengurus, dipandang
wah ini memang anak ekonom syariah beneran gitu. Ya seperti di logo FIS sendiri atau di visi misi FIS itu kan ada menjadi seorang yang ekonom rabbani gitu bahasanya. Seperti itu. Untuk kepemimpinan mungkin ya, kepemimpinan dari pada tahun ini dari saya pribadi mengedepankan terkait interkomunikasi dan interdependensi. Artinya kita tidak lagi menjadi suatu mahasiswa yang independen, urusan dia, tidak lagi. Untuk FIS, semua urusan bersama, semua urusannya masing-masing, sudah ada tugas, sudah ada tujuan, kita saling mengingatkan, saling dikomunikasikan, seperti itu. Oke, berarti kita itu nggak ada Superman, adanya Superman gitu ya Mas. Bagaimana? Jadi kita itu nggak ada yang namanya Superman, adanya Super Team. Nah ya, kita bentuk tim yang memang nantinya sesuai dengan harapan, target dan tujuannya itu bisa tercapai. Ya, bahkan pada tahun ini kebetulan ini sedikit cerita mungkin ya. Saya masuk dilantik kemarin, bukan dilantik ya, terpilih jadi presiden FIS. Itu langsung dapat tugas untuk membentuk blueprint dari KC FIS. Mau dibawa kemana FIS itu untuk 5 tahun ke depan. Nah, baru masuk aja udah dapat seperti itu. Ya, dari kami sebenarnya agak pusing, agak ini. Tapi kami coba bentuk, ya kami tata untuk tahun ini. Memang targetnya untuk peningkatan kualitas dari sumber daya manusia, peningkatan pengetahuan teman-teman. Artinya kita tidak menjadikan teman-teman, tidak menjadikan prestasi sebagai ujung tombak kita, tapi pengetahuan dan intelektual kita sebagai ujung tombak ke depan. Nah, baru target tahun kedua nanti pengetahuan dan teman-teman mungkin nanti kami asah mulai bisa menjajah kembali di ranah kompetisi seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Oh, berarti untuk tahun ini atau periode ini kita fokus ke edukasi dulu ya, fokus ke literasi, fokus ke pondasi dari ekonomi syariahnya gitu ya Mas. Ya, kita fokus di situ karena memang apa ya, sebenarnya pengennya itu mahasiswa yang berada di organisasi FIS itu bisa dipandang dan memang betul-betul nyata sebenarnya. Nyata bahwa mereka itu atau kita betul-betul mahasiswa yang ekonom syariah banget istilahnya seperti itu ya. Nah, karena ya. apa? Karena begini, bagi teori saya, meskipun kita itu di ekonomi syariah, di FIS, di teman-teman banyak yang sudah berpengalaman di ekonomi syariah, kita tetap punya kewajiban untuk menggali ilmu itu. Teori-teori yang ada atau fakta kejadian yang ada kita gali. Jangan lantas kita menganggap bahwa kita itu udah final untuk belajar. Tetap untuk teori dan pendapat manusia itu masih bisa digali, masih bisa dibongkar. Bukan sebuah opini yang sudah selesai gitu. Sedangkan opini yang sudah selesai atau fakta yang sudah selesai itu kan hanya Al-Quran dan hadis yang tidak bisa kita gali lebih dalam lagi. Dalam artian tidak bisa kita bongkar, maksudnya seperti itu. Sedangkan pemikiran manusia itu kan masih bisa kita bongkar. Nah, harapannya di situ. Selain teman-teman FIS nanti punya pengetahuan intelektual tinggi dan juga dibarengi dengan kritik atau jiwa kritisnya tinggi juga gitu. Nah, untuk itu Mas, cara Mas Hasbul dan teman-teman yang lain untuk mengarahkan teman-teman anggota ini biar tujuan yang Mas Hasbul inginkan itu tercapai itu gimana Mas caranya Mas? Nah, pada tahun ini untuk mencapai tujuan itu kami coba buat sistem nantinya yang berkoordinasi itu ada di pihak kaderisasi dan dari pihak pengurus harian sendiri. Nah, di kaderisasi itu sangat penting karena vital memang. Tidak hanya mengurus terkait kaderisasi, bagaimana jumlah pengurus tahun depan dan semuanya, tidak.
kita tingkatkan kualitas di situ. Nah, salah satunya dengan cara ada koordinasi, ada komunikasi yang tepat dan sesuai dengan membentuk, contohnya adanya kalender kegiatan FIS, sehingga teman-teman anggota, teman-teman pengurus sudah mulai tahu, oh bulan ini kita kegiatannya ini, hari ini atau besok minggu depan kita ada diskusi seperti ini, ada kajian satu FIS dan semacamnya. Kita kuatkan komunikasi di situ, tidak semerta-merta oh tiba-tiba ada acara ini, tiba-tiba ada acara itu. Nah, mungkin salah satunya di situ. Nah, apabila misalnya suatu saat itu tidak bisa terjalankan, nah kami coba selaku PH, kami coba tetap coba carikan sistem yang memang di situ dapat membantu cara komunikasi di organisasi itu sendiri. Iya, sangat-sangat tertata dan tersistematis ini Mas Azbul ini. Ya, semoga, amin, amin, amin. Oh ya, mungkin kita ke keyword dulu ya. Apakah wah di sini banyak nih teman-teman yang live. Ya untuk teman-teman penonton nih, Sobat Fish, kalau ada yang ingin ditanyakan nih kepada Presiden Fish 2021-2022, silakan ya tulis di komentar. Nanti insya Allah Presiden akan menjawabnya. Oke, oke Presiden, Mas Pres, untuk ini apa rencana atau acara ke depan acara yang dekat ini ada nggak Mas? Oh, untuk acara ke depan, agenda kita ya. Iya, yang dekat-dekat inilah, yang 2021 ini. Nah, dengan ini mungkin, oh ya nanti kemungkinan tanggal berapa ya? Kalau nggak Sabtu ini, Sabtu minggu depan kita ada, artinya Sabtu minggu depan kita ada kajian Sabtu FIS yang menelaah terkait dinamika mata uang digital, baik cryptocurrency. Kita di Sabtu minggu depan sepertinya. Untuk hari Senin kita ada open recruitment untuk teman-teman mahasiswa yang ingin gabung bersama kami untuk saling belajar bersama terkait pengetahuan ekonomi syariah itu. Oke, untuk Kasafi berarti kita kayak kajian keekonomian Islam ya Mas. Kajian ekonomi syariah tentang dinamika cryptocurrency gitu ya. Ya, kita ada kajian di situ. Iya, terus tadi juga disebut ada perekrutan apa tadi? Anggota baru. Ya, untuk perekrutan anggota baru juga ada di hari Senin. Kita buka di hari Senin nanti. Hari Senin tanggal besok nih. Senin depan atau Senin kapan nih? Ya, Senin depan. 9 kan? Kita tanggal 9 berarti ya. Oh ya, untuk anggota baru ini yang mau join ke FIS ini apa aja sih persyaratannya, Mas? Untuk persyaratannya mungkin persyaratan utama itu ya mahasiswa aktif UMY intinya itu. Intinya itu aja sih. Kita itu FIS bebas mau ini. Artinya dalam artian bebas tidak hanya harus background ekonomi syariah, mau background manapun kita terbuka. Bahkan saya sendiri tadi kan sebutkan saya itu jurusan manajemen ekonomi bisnis dari Fakultas SPB yang kemudian aktif di FIS, daftar di FIS tahun 2019 dan coba belajar bersama di FIS. Sekarang dapat mandat. Artinya teman-teman tidak harus dari ekonomi syariah, teman-teman bisa dari jurusan manapun dan ya harusnya sih mahasiswa UMY ya, bukan dari mahasiswa luar. Mahasiswa UMY jurusan manapun tetap di situ. Oh ya berarti tadi mahasiswa aktif UMY. Kemudian yang berminat dalam literasi ekonomi syariah gitu ya Mas. Ya. Nah untuk oh ya dan juga salah satunya ini juga nanti ada di tes bahasa Al-Quran seperti itu.
Maaf Mas, kurang jelas tadi. Gimana? Di apa? Oh, kurang jelas di chat ini baca Oh, Al-Qur'annya. oh, ada Ya. tesnya gitu. Hmm. Oh, tes tes baca Al-Quran untuk anggota baru FIS gitu ya. Calon anggota baru. Meskipun itu bukan syarat utama sebenarnya. Teman-teman yang masih belum bisa nanti tetap dikembangkan nanti bisnis. Hmm. Tidak tidak serta merta kalau tidak bisa baca Al-Quran terus ditolak lah juga. Oke. Nah, tadi kan mahasiswa aktif UMY. Itu ada kriteriaannya nggak, Mas? Gimana? Kriteria tahun. Kan biasanya ada tuh Oh, maksimal tahun kriteria 2000 tahun. berapa. Oh ya, mungkin untuk tahun 2021 itu kriteria tahunnya ya mahasiswa 2020, 2021, bahkan 2019 itu masih bisa dibuka. Artinya maksimal mungkin semester 5 ya sepertinya. Untuk maksimalnya itu semester 5. Oke, berarti untuk maksimal tahun angkatan 2019 gitu ya. Hmm. Kira-kira ada lagi nggak, Mas, persyaratan yang kalau mau join nih ke FIS? Apa sudah tiga itu aktif UMY, mahasiswa aktif UMY, kemudian maksimal tahun angkatan 2019, dan satu lagi tadi yang berminat ingin lebih jauh dan lebih dalam tahu dan paham tentang literasi ekonomi syariah. Apakah ada lagi gitu, Mas, Ya, persyaratannya? sepertinya syarat-syarat umumnya itu di situ sih. Kita tidak ada syarat harus seperti ini, seperti itu, karena memang kita organisasi yang saling belajar bersama. Tidak harus teman-teman punya IPK seperti ini, teman-teman harus pinter, enggak. Karena kita memang belajar bersama, nantinya kita tetap terbuka meskipun dari jurusan manapun. Itu syarat umumnya. Nanti lebih detailnya mungkin ketika open recruitment, nanti bisa dilihat di IG FIS ya, Instagram FIS-nya itu. Info lebih lanjut nanti ada poster atau pemberitahuannya gitu ya, Mas. Nah, ya itu. Iya. Oke, karena waktunya juga sudah mau habis. Nah, ini ada dua pertanyaan terakhir nih karena di kolom komentar Sobat Quiz nggak ada yang tanya. Dua pertanyaan terakhir. Nah, ini pertanyaan dua yang terakhir ini. Yang pertama ini, Mas. Menurut Mas Hasbul ini sebagai Presiden FIS 2021-2022, apa sih arti menjadi seorang presiden atau pemimpin itu bagi Mas Hasbul? Bagaimana? Tadi kurang jelas. Ya, jadi pertanyaan itu kan Mas Hasbul ini sebagai Presiden FIS 2021-2022. Nah, apa sih arti menjadi seorang pemimpin untuk Mas Hasbul ini? Ya, arti jadi bagi seorang pemimpin, bagi saya sebenarnya di awal ketika saya mencoba masuk kemarin ketika diseleksi pemilihan, saya ditanya kenapa ingin menjadi seorang pemimpin, ingin memimpin bisnis. Alasan saya cuma satu kata itu, now or never. Artinya sekarang atau tidak pernah. Nah, menjadi seorang pemimpin itu bukan bukan menjadi suatu hal yang mengenakan, tidak. Menjadi seorang pemimpin itu butuh tanggung jawab, butuh pengorbanan dalam menjalankan amanahnya. Nah, sedangkan ada suatu kata-kata seperti ini. Ikuti passionmu, ikuti apa ya? Your passion itu ikuti. Tapi sebenarnya mengikuti passion itu bagi saya pribadi itu bukan mengikuti apa yang kita inginkan, tapi mengikuti apa yang menjadi beban bagi kita, menjadi tanggung jawab penuh bagi kita. Salah satunya maksudnya seperti ini. Cobalah kita untuk melangkah berada di luar out of the box kita. Jangan selalu berada di zona nyaman. Mungkin saya lebih nyaman menjadi seorang anggota, menjadi seorang pengurus yang hanya memang tugas seperti itu. Saya lebih nyaman di situ. Tapi sebenarnya bagi seorang pemimpin itu menjadi kepala di seluruhnya.
tanggung jawab besar. Contoh ketika FIS ada apa-apa di departemen ini ada suatu kendala atau apa, itu yang bertanggung jawab harus mengatasnamakan seorang presiden. Bukan presiden malah menyalahkan departemennya, tidak. Semua ada di kesalahan penuhnya di FIS, itu kembali ke saya pribadi selaku presiden. Apabila ada prestasi yang membanggakan di FIS, kita kembali semua. Artinya seorang pemimpin itu jangan mengambil enak. Seorang pemimpin itu harus berkorban, berlumur apa? Lumpur, bermain lumpur, nggak boleh ini. Artinya harus kotor-kotoran lah. Masa kecilnya itu harus kotor-kotoran. Jangan terlalu bersih dan semacamnya. Harus berkorban demi ya organisasi itu sendiri. Kalau bahasa Jawanya itu wani perih gitu ya. Ya, wani perih. Wani perih, Bahasa jadi Jawanya seorang itu ini harus wani wani perih. perih. Oh, kalau ada kesalahan anggota, itu kesalahan presiden. Kalau ada prestasi anggota, yaitu prestasi anggotanya itu sendiri. Gitu ya, Mas. Nah, ya seperti itu. Kembalinya ke Oke. pitch, bukan ke saya. Bahkan saya ini sedikit cerita ya. Saya pernah ditanya teman pitch, saya tidak bisa nyebut namanya mungkin ya. Saya pernah ditanya, nanti kalau kamu jadi seorang pemimpin di pitch, kamu milih kesuksesan pemimpin apa kesuksesan anggota? Saya jawab, yang saya jawab itu kesuksesan pemimpin. Kalau kesuksesan anggota, saya hanya berkutat pada bagaimana caranya anggota itu sukses. Kalau kesuksesan pemimpin, sedangkan seorang pemimpin itu membawai anggota. Mau tidak mau kesuksesan pemimpin, meskipun dia, artinya dari kata kesuksesan pemimpin, itu memiliki makna ketika organisasi yang dia pimpin itu gagal, feedback yang harus betul-betul dirasakan itu adalah seorang pemimpin. Ketika kepemimpinan itu sukses, feedback yang harus dirasakan itu adalah organisasi. Kalau saya cuma berkutat di anggota, ya seperti itu. Kalau saya sukses, berarti anggota kita benarkan. Kalau anggotanya tidak sukses, anggota kita salahkan. Mungkin logikanya di situ. Saya pernah ditanya teman-teman FIS itu. Itu pertanyaan Ya. sangat bagus itu. Kalau anggota CNN ada yang berbuat kesalahan, ya mohon maaf ya, Pres. Ya nanti ya tetap itu evaluasi sendiri bagi saya pribadi selaku pemimpin ya, selaku ketua itu. Oke. Ini last question. Nah, kan tadi udah nih arti pemimpin bagi seorang presiden Hezbollah. Lalu ini pertanyaan terakhirnya itu presiden Hezbollah ini memandang visi itu seperti apa sih, Mas? Mas Pres? Ya, memandang FIS itu apa ya mungkin pengibaratannya atau memandang FIS itu sebagai ini otak dan hati mungkin ya. Saya tidak terlalu bisa mengibaratkan. Tapi memandang FIS, ada yang bilang seperti ini juga. FIS itu ibarat sebuah gerbong kereta yang ingin berangkat ke suatu tempat dan tujuan. Nah, teman-teman itu mahasiswa ingin naik di mana kita bawa sesuai dengan tujuan, yaitu menjadi seorang ekonom rabbani, menjadi seorang mahasiswa yang punya intelektual ekonomi syariah. Nah, sebenarnya juga harapannya nanti ibaratnya teman-teman ketika masuk di FIS, FIS itu berada di dalam dirinya. Maksudnya FIS teman-teman itu dipandang ya ini anak FIS gitu. Artinya punya branding. Branding tersebut dalam artian teman-teman yang ada di FIS itu punya nilai bahwa punya value bahwa itu benar-benar anak FIS. Seperti itu. Jadi visi itu harus terukir di dada para anggotanya gitu ya. Harus terukir, kemudian perilakunya juga harus mencerminkan anggota FIS dalam pola pikirnya Ya. juga dan lain-lain. Oke, tadi udah pertanyaan terakhir dan di kolom komentar ini juga
banyak komentar nih katanya siapa nih, Fauzi Syukron keren, terus Yanwar Fikri keren Pres, kemudian ada Anda, oh ini Fu Anda nih keren, prok prok prok. Kemudian ada juga komentar dari Nadia Madi, gagah Pak Presiden. Wah, gagah emang presiden kita ini gagah nih, udah besar, kemudian pemikirannya jauh ke depan, visioner, bertanggung jawab, integritas, paket komplit pokoknya. Mungkin next level bisa jadi korek ini. Korek nih, ya. Kalau nggak presnas lah. Ya. Oke, karena waktunya juga sebenarnya tadi kita itu mulai jam 19.00 karena ada kendala teknis, kita agak molor gitu teman-teman. Oke. Terima kasih ya Presiden. Ya maaf nih, maaf juga Presiden karena waktunya molor, dan juga terima kasih telah menyempatkan hadir nih di IG Live pertama dari Quiz yang kita sebut sebagai Live with Who, gitu. Live with siapa ini? Nah, untuk saat ini Live with Hasbullah as Presiden Quiz 2021-2022. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang telah join, telah menonton kita dari awal tadi dan sampai akhir ini. Terima kasih banyak teman-teman. Mungkin lain kali kita akan live lagi dengan tema dan narasumber yang berbeda. Terima kasih Presiden atas waktunya. Ya, saya itu ya teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kadet CNN. Ya, sama-sama Pres. Dadah teman-teman. Dadah Pak Presiden. Dah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pres. Dadah teman-teman.